Halo anak-anak, berjumpa kembali dengan Pak Wisnu di Matematika Mudah dan Menyenangkan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bapak harap kalian tetap semangat belajar dan sehat selalu. Hari ini Pak Wisnu akan menjelaskan tentang pecahan dan pecahan senilai. Seperti apa pecahan dan pecahan senilai? Mari simak pembelajaran dari Pak Wisnu ya. Bapak mulai dari pengertian pecahan. Pecahan merupakan sebuah bilangan yang memiliki pembilang dan penyebut. Lalu apa sih Pak pembilang dan penyebut itu? Simak ya penjelasan dari Pak Wisnu. Contoh pecahan. Di sini Pak Wisnu mempunyai 1/2. Ini adalah contoh dari pecahan. Yang artinya 1 ini disebut dengan pembilang dan 2 ini disebut dengan penyebut. Tadi pengertiannya kan pecahan terdiri dari pembilang dan penyebut. Inilah contohnya. Pak Wisnu juga punya contoh yang lain. Di sini Pak Wisnu mempunyai lingkaran yang dibagi menjadi 4 bagian, yang artinya 1/4. Kok bisa Pak 1/4? Ya, karena 1 bagian ini Bapak bagi menjadi 4 bagian. Misalkan yang Bapak ambil yang berwarna putih ini ya, jadi 1 yang Bapak ambil. Dan ada 4 bagian yang lainnya, ya kan? Jadi yang 1 Bapak ambil ini menjadi pembilang 1, dan tadi Bapak bagi menjadi berapa bagian? 4 bagian. Jadi pembilang penyebutnya yaitu 4 bagian. Paham ya dari sini? Contoh yang kedua. Di sini Pak Wisnu mempunyai 1 kotak panjang yang Bapak bagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 bagian, yang artinya 4/6. Loh Pak, kenapa kok jadi 4/6? Karena yang Bapak warna ini ada berapa angka atau berapa balok? 4 balok, artinya 4. Dan Bapak bagi menjadi berapa bagian? 6 bagian ya. Total semua yang Bapak bagi ini ya 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 balok, berarti 6 baloknya ini menjadi penyebut. Jadi 6. Jadi 4/6. Dari sini pecahan sudah paham ya anak-anak? Oke, jika sudah paham, Bapak lanjutkan tentang pecahan senilai. Pecahan senilai adalah pecahan yang dituliskan dalam bentuk berbeda tetapi mempunyai nilai yang sama. Maksudnya bagaimana Pak Wisnu? Ya, kalian perhatikan contoh gambar di bawah ini. Di sini ada gambar martabak ya. Lihat ya ini ya martabaknya. Nah, kira-kira di sini ada terang bulan A atau martabak A, dan juga ada terang bulan B atau martabak B. Kira-kira bedanya apa ya? Nah, kalau dilihat di sini kan toppingnya pasti berbeda ya. Tapi dari bagian ini juga berbeda. Misalkan Bapak mempunyai sebuah contoh soal seperti ini. Edo dan adiknya suka kue terang bulan. Edo membeli 2 kue terang bulan yang besarnya sama. Jadinya ini punyanya Edo beli 2 yang besarnya sama. Terang bulan yang pertama terdiri dari 8 rasa. Ini ada 8 rasa. Edo menghabiskan 4 potong dari 8 rasa tersebut. Jadinya Edo memakan 4 bagian, entah itu di bawah, entah itu di atas, entah di samping kanan atau samping kiri. Terang bulan yang kedua terdiri dari 4 rasa. Adik Edo menghabiskan 2 potong dari 4 rasa tersebut. Jadinya adiknya mengambil yang bagian ini ya, ada 2 ini ya. Cuma makan 2 ini dari 4 bagian ini. Maksudnya bagaimana Pak Wisnu? Perhatikan. Nah, misalkan Pak Wisnu ubah menjadi bentuk lingkaran yang sederhana. Itu kan tadi membeli 2 buah terang bulan. Yang pertama 8 rasa, yang kedua 4 rasa. Di sini Edo memakan 4 bagian dari 8 rasa tersebut. Jadi yang Bapak arsir ada 4, 1, 2, 3, 4. Jika dijadikan pecahan menjadi 4/8. Paham ya dari sini ya anak-anak? Yang kedua juga sama.
Jadi adiknya tadi kan memakan 2 rasa dari 4 rasa yang dibelikan oleh Edo ya. Nah, jika Pak Wisnu gambarkan seperti ini. Jadi ada 4 bagian yang dimakan sama adik 2, Bapak Arsis juga 2. Menjadi dalam bentuk pecahannya 2/4. Nah, pertanyaannya, apakah pecahan 4/8 senilai dengan pecahan 2/4? Nah, ini penjelasannya. Pecahan senilai yang pertanyaan tadi punya itu kan 4/8. Nah, jika disederhanakan maka menjadi 2/4. Dari mana? Kalau kalian menyederhanakan suatu pecahan, kalian harus membagi atau mengkalikan dengan bilangan yang sama. Di sini ada 4 dan 8. Kira-kira 4 dan 8 ini bisa dibagi dengan angka berapa? Harus yang sama. Nah, 4 dan 8 ini bisa dibagi dengan angka 2. Jadi kita harus membaginya dengan angka 2 yang sama. 4 dibagi 2 menjadi 2, 8 dibagi 2 menjadi 4. Menjadilah seperti punyanya adik, 2/4. Jadi kesimpulannya 4/8 itu senilai dengan 2/4. Bukan? Sebaliknya, misalkan punyanya adik 2/4 ini ya. Jika kita mencari pecahan senilai yang sama, maka kalau ini tadi dibagi, kita ubah menjadi kali. Jadi 2-nya dikali 2, 4 dikali 2 juga menjadi 8. 4/8. Jadinya sama aja ya, kalian bagi, kalian kali juga sama. Berhubung dengan soal seperti yang Bapak tunjukkan tadi, cocoknya kita menggunakan bagi. Di sini paham ya anak-anak? Jadi 4/8 ini jika disamakan menjadi 2/4, senilai dengan punyanya adik si Edo. Nah, di sini Pak Wisnu mempunyai latihan soal yang bisa kalian kerjakan di kertas maupun di buku kalian. Kalian jawab pertanyaan dari Pak Wisnu untuk memahami materi yang sudah Bapak sampaikan di video ini. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran dari Pak Wisnu. Silakan klik tombol subscribe untuk mendukung channel dari Pak Wisnu, dan juga silakan tombol like jika kalian menyukai video pembelajaran dari Pak Wisnu. Jangan lupa komen di kolom komentar dan share ke teman kalian supaya ilmunya semakin bermanfaat. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Dadah.